Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertama kali saya upload video di tahun 2025 untuk pembahasan soal P3K Guru tahun 2025 ini. Nah, ini merupakan untuk Bapak Ibu yang tes tahap 2 ya di tahun 2025 yang insya Allah akan nanti dilaksanakan pada tanggal atau pada bulan April 2025. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membahas soal terkait dengan tes P3K Guru, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SJT dan juga terkait dengan soal eh, Mansoswan. Nah, maka oleh sebab itu, marilah kita bahas dulu soal yang pertama di sini. Siswa sering mengeluh sulit memahami penjelasan Anda di kelas. Apa pendekatan Anda? Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan diminta untuk memperlihatkan bagaimana kita akan mengajar kepada siswa yang sulit memahami penjelasan Anda di kelas. Nah, berarti Bapak Ibu, pendekatan yang kita akan lakukan, kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal ini, yaitu terkait dengan sulit memahami penjelasan. Nah, kita lingkari dulu permasalahan intinya di dalam soal situational judgment test ini. Di mana soal situational judgment test, Bapak Ibu, nanti kita akan dinilai pilihan jawaban kita berdasarkan situasi yang ada di dalam soal. Nah, situasi di dalam soal di sini di mana siswa kita mengeluh sulit memahami penjelasan. Nah, berarti secara tidak langsung ini menyatakan dia tidak dapat atau tidak mampu memahami pelajaran yang kita sampaikan melalui hanya kita ceramah. Ya, berarti di sini pendekatan yang kita gunakan adalah ceramah. Oke, ceramah. Nah, kalau siswa tidak mampu memahami materi yang kita sampaikan dengan ceramah, berarti kita harus menggunakan pendekatan yang lainnya. Nah, kalau kita ceramah berarti kan yang dilakukan oleh siswa adalah menyimak ceramah kita. Menyimak. Nah, kalau mereka menyimak berarti mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan indera pendengaran. Indera pendengaran. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menggunakan pendekatan yang tidak hanya melibatkan indera pendengaran saja, tetapi kita sebagai guru harus menggunakan indera pendekatan yang lainnya. Misalkan ada indera penglihatan, ada indera peraba, itu harus kita maksimalkan dalam proses pembelajaran untuk dapat bisa memahami materi yang kita sampaikan di kelas. Nah, jadi kita hanya tidak menggunakan ceramah, tetapi kita menggunakan nanti ada visualisasi yang menggunakan indera penglihatan dan juga ada indera peraba. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A, meminta siswa memperhatikan lebih baik saat dijelaskan? Nah, di sini Bapak Ibu, apakah ini tepat? Tentu tidak tepat, Bapak Ibu ya. Ini kurang tepat. Nah, ini kita masih menggunakan penjelasan atau menggunakan pendekatan ceramah di dalam pelajarannya. Nah, oleh sebab itu jawaban A ini kurang tepat. Kemudian jawaban B, memberikan materi tambahan untuk dipelajari di rumah. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu, karena yang ditanyakan adalah pendekatan. Maka oleh sebab itu jawaban B ini kita eliminasi. Kemudian jawaban C, menggunakan alat peraga untuk menjelaskan materi. Nah, di sini Bapak Ibu, karena di dalam soal telah kita ketahui permasalahannya, di mana siswa sulit memahami ketika kita memberikan materi dengan pendekatan penjelasan atau metode ceramahnya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi di soalnya, bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda, yang tidak hanya mengaktifkan indera pendengarannya, tetapi kita menggunakan indera yang lainnya, misalkan indera peraba ataupun indera penglihatan. Nah, alat peraga itu kan dapat dilihat dan dapat diraba, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jawaban C kita simpan terlebih dahulu. Kemudian jawaban D, meminta siswa mencatat penjelasan di kelas. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena kalau hanya mencatat saja itu kan tidak mengaktifkan indera atau memperjelas materi.
secara objektif. Maka jawaban D kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang E, Bapak Ibu, mengulang penjelasan secara perlahan. Ini juga masih hanya menggunakan penjelasan. Nah, kalau hanya menggunakan penjelasan berarti kita masih menggunakan metode ceramah. Nah, kalau menggunakan metode ceramah, maka indera yang kita aktifkan hanya indera pendengaran saja. Nah, oleh sebab itu, jawaban eh, E ini kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di jawaban C, alat peraga itu kan dapat dilihat, dapat diraba. Nah, ini kan mengaktifkan dua indera, lihat dan peraba. Kemudian di sini juga ditambahkan lagi menjelaskan materi. Nah, berarti ada ketiga indera yang diaktifkan oleh guru di sini, yaitu indera pendengarannya juga. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, perlu memberikan alat peraga dalam pembelajaran atau dengan kata lain adalah media pembelajarannya. Itu untuk memperjelas atau sebagai perantara kita menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, kami dari tahun 2022 sudah membuka bimbel P3K Guru. Nah, pada tahun ini Bapak Ibu kami buka kembali untuk bimbel P3K Guru 2025 tahap 2. Nanti Bapak Ibu bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang kemarin masuk database BKN tetapi tidak ikut pada tahap 1, kemudian Bapak Ibu yang masuk Dapodik, RTG dan juga PPG Prajabatan. Bapak Ibu bisa ikut bimbel ini. Nah, di mana di bimbel kami Bapak Ibu kami menyediakan fasilitas bimbel ada 12 pertemuan dan kami pasti memberikan tambahan pertemuan Bapak Ibu atau gratis pertemuannya. Jadi tidak hanya 12 pertemuan saja. Kemudian ada gratis e-modul yang Bapak Ibu nanti bisa dapatkan. Kemudian ada gratis 15 tryout, simulasi bersama, kemudian gratis video rekaman bimbel dari kami Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di dalam bimbel ini yang kita bahas itu ada soal teknis, situational adjustment test, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, bagaimana cara mengikuti bimbelnya Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu ketik daftar P3K Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nanti Bapak Ibu pendaftarannya dari tanggal 9 Januari sampai dengan 10 Februari dan pelaksanaan bimbelnya dari tanggal 10 sampai dengan 28 Februari. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih terkait dengan soal SJT, Bapak Ibu, atau Situational Judgment Test. Anda menemukan bahwa siswa Anda kesulitan memahami konsep abstrak. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, bahwa kita ketahui siswa kita sulit dalam memahami konsep yang abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu Bapak Ibu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang langsung, tetapi perlu media untuk menyampaikan terkait dengan materi yang kita sampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Dan juga bisa menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lebih menyatakan atau memberikan objek secara nyata, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, ketika ada siswa kita yang tidak memahami pembelajaran yang konsepnya abstrak, kita perlu berikan analogi-analogi, berikan konsepnya dengan contohnya itu wajib Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh sebab itu apa yang akan kita lakukan sebagai guru ketika ada siswa kita yang tidak memahami pembelajaran secara abstrak. Nah, kalau abstrak kan perlu kita bantu dengan media, dengan contoh kehidupan sehari-hari, atau dengan video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A memberikan soal tambahan terkait dengan konsep abstrak? Nah, kalau soal tambahan di sini Bapak Ibu, ini bukan terkait dengan metode pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, maka oleh sebab itu jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu. Jawaban B, mengajarkan siswa teknik belajar mandiri. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu ini juga kurang tepat. Karena di sini Bapak Ibu, kita tidak memberikan
langsung cara memahami konsep yang abstrak tersebut ya. Jadi jawaban B ini sudah sangat jelas tidak terkait dengan situasi di dalam soal. Jawaban C, meminta siswa mendiskusikan konsep dalam kelompok kecil. Jawaban C ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Ini kan terkait dengan konsep yang abstrak, bukan terkait dengan metode pembelajaran yang kurang tepat, tapi terkait dengan konsep yang abstrak. Kemudian jawaban D, menjelaskan konsep secara berulang hingga mereka paham. Ini juga tidak terlalu tepat, Bapak Ibu. Kalau dijelaskan secara ulang dan terus berulang, ini kan sama saja, hanya menggunakan metode ceramah tadi, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, kita lihat jawaban E menggunakan contoh kehidupan nyata untuk menjelaskan konsep. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan contoh kehidupan nyata. Nah, menggunakan contoh kehidupan nyata ini dapat diberikan dengan cara misalkan Bapak Ibu berikan video pembelajarannya, gambar aktivitas dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang E, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, soal ini juga kami sudah buatkan di dalam buku ini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa beli bukunya di toko Shopee kami. Ini merupakan buku terbaru dari kami, Bapak Ibu, yang kami revisi di bulan Januari ini. Kami tambahkan soal-soal yang kemarin tidak terlalu lengkap di bukunya dan kita sudah sesuaikan dengan FR terbarunya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa beli di toko Shopee kami di Marumat, link pembelian ada di deskripsi ya. Atau nanti Bapak Ibu langsung saja searching di toko Shopee atau di Shopee Marumat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, berikutnya ada soal Mansoswa. Pak Maru berangkat menuju ke perusahaan tempat ia bekerja. Di tengah perjalanan, Pak Maru melihat kecelakaan. Sedangkan saat itu tidak ada satupun orang yang menolongnya. Namun saat itu juga Pak Maru terburu-buru ke tempatnya bekerja karena waktu masuk kerja sudah mepet. Menghadapi situasi tersebut, maka yang dilakukan Pak Maru adalah titik-titik. Nah, kita lihat di dalam soalnya Bapak Ibu bahwa di sini kita lihat situasi di dalam soalnya ya. Di sini Pak Maru itu akan berangkat ke perusahaannya. Ternyata di tengah perjalanan Pak Maru itu melihat kecelakaan. Sedangkan saat itu tidak ada satupun orang yang menolongnya. Nah, korban kecelakaan saat itu Bapak Ibu di sini tidak ada satupun orang yang menolongnya. Nah, kalau tidak ada satupun orang yang menolongnya, Bapak Ibu, maka untuk menunjukkan sikap empati kita atau sosiokultural kita, Bapak Ibu harus menolong orang yang kecelakaan, kesulitan. Apalagi kalau posisinya di sini tidak ada yang menolongnya satupun. Nah, bagaimana nanti jika di dalam soalnya ada yang menolongnya atau dikerumuni oleh orang banyak? Nah, baru boleh kita tinggalkan, Bapak Ibu. Baru kita boleh melanjutkan perjalanan menuju perusahaan kita. Tetapi ketika tidak ada orang satupun yang menolong korban kecelakaan, maka kita wajib untuk menolong orang tersebut. Ya, walaupun di sini kita dalam keadaan terburu-buru. Nah, maka oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, Pak Maru tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat kerja karena khawatir akan terlambat dan berharap ada orang lain yang akan segera membantu korban? Jawaban A di sini Bapak Ibu kurang tepat. Karena di sini kita melanjutkan perjalanan, padahal posisinya tidak ada orang satupun yang menolongnya. Maka oleh sebab itu jawaban A ini wajib kita eliminasi. Jawaban B, Pak Maru melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang melalui telepon sambil tetap melanjutkan perjalanan ke tempat kerja agar tidak terlambat. Jawaban B ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Kalau ada korban kecelakaan tidak ada satupun yang menolongnya, wajib kita tolong Bapak Ibu ya. Maka jawaban B kita eliminasi.
C. Pak Maru meminta bantuan orang lain di sekitar melalui media sosial agar korban segera mendapatkan pertolongan tanpa harus berhenti dalam perjalanan. Jawaban C juga tidak tepat. Yang D. Pak Maru segera berhenti dan memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan serta menghubungi layanan darurat meskipun dirinya akan terlambat ke tempat kerja. Nah, maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Nah, ini merupakan sikap kita di dalam mewujudkan empati kita kepada korban kecelakaan. Nah, diingat Bapak Ibu, kalau ada yang sudah menolongnya, boleh kita tinggalkan. Kalau tidak ada satupun orang yang menolongnya, baru kita tolong Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti bimbel P3K Guru bersama kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023. Nomor WhatsApp-nya di sini Bapak Ibu ya. Selain bimbel dan buku yang kami sediakan di Shopee, Bapak Ibu, kami juga sudah menyediakan bagi Bapak Ibu yang suka membaca melalui gadget langsung, dan tentu Bapak Ibu, e-book yang ini dengan yang kami jual di Shopee itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau di Shopee-nya itu lebih banyak soal trialnya yang kita berikan. Nah, kalau di e-book ini Bapak Ibu ada banyak soal yang tidak ada di dalam trial e-book buku digital ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk membeli e-booknya, Bapak Ibu guru bisa hubungi kami di nomor WhatsApp 0818 0335 8023. Nah, Bapak Ibu bagi yang berminat membeli e-book, berminat bimbel, berminat beli bukunya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 803 358 023. Baik Bapak Ibu guru, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.